Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Syawal dan yang artinya juga kita memasuki program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang pastinya terpercaya, tentu dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mempersiapkan calon presiden atau capres yang kokoh secara ideologi dan merupakan pemimpin yang visioner. Yang dicari oleh Bu Megawati dan dipersiapkan oleh Bu Mega itu pemimpin yang kokoh secara ideologi, pemimpin yang visioner, pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang punya kemampuan profesional, tetapi sekaligus memahami kehendak rakyat. Ucap Hasto kepada wartawan di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu. Ia menegaskan bahwa Megawati memilih capres tidak didasarkan kepada citra yang dibangun tokoh. Apakah PDIP sindir Jokowi dan Ganjar? Apakah demokrasi biang politik pencitraan? Apakah demokrasi gagal memunculkan pemimpin sejati? Untuk membahasnya, kita terhubung dengan Presiden Pusat Kajian dan Analisis Data, Bung Slamet Sugianto. Kita sapa terlebih dahulu Bung Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat. Semoga Anda juga sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya juga kita mengucapkan ya, Bung, turut merayakan Idul Fitri karena kita sudah memasuki bulan Syawal. Baik, Bung. Terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto perihal pemimpin yang hanya mengandalkan basis elektoral atau pencitraan, apakah bisa jadi ditujukan kepada bakal Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bung Slamet? Iya, jadi saya kira kita memahami betul bahwa kerangka yang disampaikan oleh Hasto Kristianto itu adalah dalam kerangka kontestasi politik 2024. Dan kontestasi politik 2024 saya kira adalah bagian yang sekarang ini lagi dilakukan bargaining atau tawar-menawar di antara partai-partai yang melakukan atau mengusung calonnya. Dan saya kira PDIP memiliki satu kesempatan yang besar karena PDIP lah yang memenuhi syarat presidential threshold atau parliamentary threshold 20 atau 25% untuk mengusung calonnya sendiri, sehingga ada semacam dinamika bergaining di antara calon-calon yang berkembang. Sekarang yang sudah pasti itu kan calon yang diusung oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan, yakni Anies, tapi masih dijajaki untuk dicarikan pasangan cawapresnya Anies, cawapresnya nanti dimungkinkan calon-calon yang diusung oleh beberapa parpol. Nah, kita belum mengetahui betul seperti apa sebetulnya yang mau diusung oleh PDIP sebagai parpol yang bisa mengusung calonnya sendiri, serta beberapa koalisi parpol yang lain. Misalnya saya mendengar juga Gerindra dengan PKB sudah melakukan upaya untuk melakukan penjajakan untuk mengusung calon sendiri. Tentu ini nanti pada hari hanya akan ditentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung. Hal yang secara mendasar ya saya kira perlu digarisbawahi, ini konteksnya adalah dalam kerangka merupakan bentuk implementasi dari koridor kontestasi politik dalam naungan sistem politik demokrasi. Dan tentu sistem demokrasi itu meniscayakan satu ukuran calon presiden atau calon wakil presiden itu harus memiliki semacam basis elektoral sebagaimana yang disebut oleh Hasto Kristianto. Hanya saja dalam perkembangan perjalanan kontestasi politik, PDIP selalu menjadi sebuah kendaraan yang tidak sepenuhnya mendapatkan keuntungan politiknya sendiri, yakni
terutama adalah mengusung calon-calonnya yang memiliki genre ideologis atau genre yang merupakan bagian dari terah Soekarno atau keturunan Soekarno. Dan disinilah sebetulnya saya melihat PDIP sangat kuat mengusung Puan sebagai salah satu calon yang akan diusung, yang merupakan bentuk respon dari catatan evaluasi kinerja selama ini dari Presiden Joko Widodo yang nampaknya sana sini memiliki satu negatif legacy karena beberapa program-programnya tidak gayung bersambut, artinya tidak berkesesuaian dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Saya kira begitu catatan awal saya. Baik, Bung Slamet. Terkait catatan Anda tadi, Bung, apakah ada kesamaan gaya politik antara Jokowi dan Ganjar? Terlebih Ganjar kerap disebut sebagai calon penerus Jokowi kelak karena memiliki kesamaan soal citra politiknya yang lebih menonjol dibandingkan kapasitas kepemimpinan serta modal kinerja yang baik. Ya, saya kira kalau kita melihat dan menilik persamaannya, yang terbaru, yang berbeda atau yang berseberangan ya adalah terkait dengan tanggapan terkait dengan Piala Dunia U20, termasuk juga Piala Pantai ya kalau nggak salah itu. Piala Dunia U20 adalah respon terkait dengan kehadiran Israel, tim Israel yang seolah-olah ini kemudian bukan seolah-olah ini benar-benar menggambarkan kepada kita sikap yang berbeda di antara Jokowi dan Ganjar. Ganjar mengeluarkan statement untuk melakukan penolakan terhadap kehadiran tim Piala Dunia U20 dari Israel bersama Wayan ya, kalau kita coba evaluasi dan kita coba perhatikan. Sementara Jokowi telah memberikan satu patron terkait dengan tanggapan mengenai U20 ini, bahwa jangan dicampur adukkanlah antara sepak bola dengan politik. Tetapi ini semuanya saya melihatnya hanyalah upaya untuk mencari legasi dalam kerangka elektabilitas atau elektoral, apa yang disebut dengan hasto itu. Tidak sepenuhnya benar-benar menggambarkan sikap yang nanti akan merupakan satu garis kebijakan. Katakanlah misalnya kalau Ganjar ini sepenuhnya nanti bisa diusung dan Ganjar bisa pada akhirnya menjadi presiden, apakah Ganjar akan menetapkan satu garis kebijakan yang sesuai dengan apa yang dulu dikerangkakan oleh Pak Soekarno, di mana Israel adalah penyikapan yang harusnya dipijak di atas dasar sebagaimana arahan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tetapi kalau kita mencoba menilik persamaan antara Ganjar dan Jokowi, ini kan Ganjar itu seolah-olah merupakan bentuk terusan dari gaya kepemimpinan Jokowi yang belusuan, yang komunikasi politik yang dibangun dengan rakyat itu lebih bermasyarakat, tidak menggunakan diksi pilihan komunikasi politik dengan bahasa-bahasa sebagaimana politisi yang bahasanya sulit dipahami tetapi bahasanya masyarakat. Hanya dalam hal-hal tertentu, misalnya Jokowi lebih berhati-hati di dalam rangka untuk membangun komunikasi politik. Buktinya selalu dalam tanda petik saya melihatnya seolah-olah tidak dalam kewenangan dia untuk memberikan jawaban, tetapi itu diarahkan kepada orang lain. Misalnya ketika dia dikonfirmasi mengenai persoalan yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD 349 triliun, itu dia tidak langsung memberikan respon jawaban sesuai dengan kapasitasnya, sementara rakyat sebetulnya menunggu. Kalau kita bicara masalah tindak pidana pencucian uang atau korupsi, yang paling bertanggung jawab di negeri ini saya kira adalah Presiden untuk bisa menentukan arah ke depan penyelesaian itu. Itu berbeda dengan Ganjar yang lebih terbuka, sebagaimana model wali kota Surabaya ketika melakukan belusuan lalu kemudian diketahui satu yang yang tidak beres terkait dengan satu pembangunan, satu proyek begitu, misalnya ada langkah yang tegas yang dilakukan oleh Ganjar. Dari sisi kesukaan kita juga mengenal informasi berkaitan dengan kesamaan Jokowi dan Ganjar.
Misalnya antara Jokowi dan Ganjar itu sama-sama suka dengan musik rock dan metal. Sekalipun ini kita pertanyakan sebetulnya terkait dengan basis konstituen yang menyasar kepada kelompok-kelompok milenial, dan kita tahu bahwa kelompok-kelompok milenial atau muda itu adalah usia-usia yang sangat potensial kalau kita bicara masalah pemenangan di dalam rangka untuk bisa memperoleh pilihan keterpilihan di dalam rangka untuk nanti pada akhirnya pilpres gitu. Dan yang tidak senonoh menurut saya, pernah ya kalau saya tidak salah menyebut, Ganjar terang-terangan suka dengan video porno misalnya. Nah, ini beberapa kesukaan, dan menurut saya kalau kita mencoba melihat prosesi perjalanan zaman sekarang, saya kira perlu dipertanyakan juga seberapa sebetulnya gaya-gaya kesamaan yang mirip dengan Jokowi oleh Ganjar ini sudah memenuhi zamannya, karena zaman berubah, dan Jokowi saya kira menghadapi satu negatif legacy terkait dengan berbagai pertanyaan yang terkait dengan seberapa sebetulnya tingkat keberhasilan Jokowi di dalam memimpin proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Saya kira begitu. Baik, Bung Slamet. Begitu jelas yang dipaparkan Bung Slamet barusan. Kemudian apakah dalam politik demokrasi pencitraan merupakan modal utama untuk memenangkan setiap pemilih, sehingga diakomodir dalam setiap kesempatan digunakan untuk memoles penampilan agar terlihat baik dan pro rakyat? Apakah ini berarti demokrasi biang politik pencitraan, Bung Slamet? Ya, saya kira peran dari lembaga survei untuk bisa memberikan satu penekanan atau stressing sebagai satu bagian dari pilar proses politik yang sekarang ini berjalan, itu mengkonfirmasi di antaranya seberapa sebetulnya calon presiden atau presiden ini memiliki satu legacy yang pada akhirnya secara komunikasi politik akhirnya diterima oleh rakyat. Bahkan itu sangat menonjol kalau kita mencoba memperhatikan rekayasa-rekayasa politik untuk bisa membuat satu pencitraan sukses dari penyelenggaraan kegiatan proyek yang dilakukan. Apa yang kita lihat misalnya keterlibatan para buzzer-buzzer atau para influencer yang terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan sekarang sebagai bagian dari tidak terpisah dari paket kebijakan yang dikomunikasikan kepada publik, saya kira mengkonfirmasi bagaimana pencitraan itu berlaku dalam demokrasi. Bukan hal yang substansi yang justru dikedepankan, tetapi packaging dari sesuatu yang substansi yang barangkali substansi itu sendiri terkait dengan seberapa jauh sebetulnya kebijakan-kebijakan yang ada ini benar-benar merealisasikan kepentingan rakyat, pro terhadap kepentingan rakyat. Betapa banyak misalnya kalau kita coba memperhatikan produk-produk legislasi nasional atau produk-produk perundang-undangan sekarang yang banyak digugat, direview oleh berbagai kalangan masyarakat, itu menunjukkan betapa penolakan terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, baik diinisiasi produk perundang-undangan itu oleh legislatif maupun oleh eksekutif, karena kita punya problem legislatif dan eksekutif dalam gestur sistem politik yang dipraktekkan sekarang, yakni sistem presidensial tetapi tetap dalam koridor demokrasi itu sifatnya itu saling memperkuat apa yang menjadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah yang diinisiasi oleh legislatif maupun oleh eksekutif. Ini semuanya sebetulnya menunjukkan bahwa penampilan itu lebih hal yang dikedepankan daripada substansi itu sendiri yang berkaitan dengan seberapa itu merealisasikan kepentingan rakyat. Undang-undang Cipta Kerja yang digugat oleh banyak kalangan, undang-undang digugat oleh banyak kalangan, undang-undang revisi undang-undang KPK agar KPK benar-benar independen dan bisa menjadi guardian of penegakan di dalam extraordinary crime, korupsi, itu juga belum memenuhi
keinginan sebagaimana keinginan publik atau keinginan rakyat. Saya kira ini semuanya adalah akar yang terjadi oleh karena praktik yang diselenggarakan oleh sebuah sistem yang namanya sistem demokrasi yang menjadi biang politik pencitraan siapapun calon presiden maupun calon wakil presiden yang akan muncul memimpin negeri ini. Saya kira begitu. Baik, Bung Slamet. Jadi kalau boleh disimpulkan, apakah demokrasi gagal memunculkan pemimpin sejati, Bung Slamet? Ya, saya kira begitu. Apa yang sekarang diupayakan, karena kalau kita mencoba melihat bukan saja tantangan untuk merealisasikan kepemimpinan ini oleh faktor personal kepemimpinan, artinya apakah pemimpin itu memenuhi kualifikasi sebagai seorang kepemimpinan yang sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, dia sidik, dia amanah, dia fatona, dia tabligh, dia menyampaikan, dan dia memang benar-benar memenuhi kepentingan rakyat. Itu bukan saja tergantung kepada sikap karakter kepemimpinan figuritas, tetapi akan sangat juga ditentukan oleh environment yang dibangun oleh tatanan sistem demokrasi itu, di mana sistem demokrasi ini selalu melahirkan satu bargaining, satu kompromi, di mana acuan yang digunakan sebagai acuan di dalam memproduk berbagai kebijakan lahir dari berbagai kesepakatan di antara manusia, kompromi yang dilahirkan oleh manusia. Di situlah sebetulnya, di titik inilah kemudian muncul berbagai kelemahan, karena kelemahan bukan saja oleh karena karakter kepemimpinan yang ditampakkan oleh profil rejim yang sekarang ini berjalan atau berkuasa atau menjalankan amanah kekuasaannya, tetapi juga ditentukan oleh seberapa jauh effort atau dukungan sistem yang sekarang ini melahirkan sebuah kepemimpinan yang benar-benar ideal memenuhi kebutuhan rakyat, di mana harus lahir sebuah sistem itu memberikan effort kepada kepemimpinan itu agar memang benar-benar pada akhirnya kepemimpinan itu bisa berdaya, bisa berdaulat, dan bisa benar-benar mewujudkan kepemimpinan sesuai dengan kepentingan rakyat. Saya kira begitu. Baik, Bung. Terakhir, berdasarkan pemaparan Anda tadi, bagaimana mewujudkan pemimpin yang amanah dan menjalankan tugasnya atas dasar takwa dan jauh dari politik kepentingan, apalagi menggunakan kekuasaan untuk mencari keuntungan materi serta selalu mendahulukan amanahnya untuk mengayomi rakyat? Saya kira kita perlu merenungkan capital value capital, modal nilai-nilai yang sekarang ini dimiliki oleh negeri kita ini, Indonesia, sebagai mayoritas muslim terbesar. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan juga bukan hanya nilai sebagai negeri mayoritas muslim terbesar, tetapi juga sumber daya alam dan kondisi geografi, geostrategi, geopolitik, ekonomi yang sangat strategis. Ini adalah satu modal yang luar biasa. Terus balik lagi ke persoalan nilai tadi, kalau kita bicara masalah sebagai sebuah negeri muslim terbesar di dunia, harusnya Indonesia ini benar-benar bisa menggali tatanan nilai-nilainya, itu belajar dari fakta empiris historis, satu praktek penyelenggaraan empiris yang dalam kurun waktu panjang penyelenggaraan kehidupan itu di atas basis nilai-nilai Islam. Dan saya kira Islam telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuat ketentuan yang lengkap, yang syamil, sebagaimana karakter amanah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Islam ini menjadi penyempurna, agar Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi dhahiran wal batinan. Itu semuanya sebetulnya mengkonfirmasi bahwa tidak ada satu tatanan nilai yang sempurna. Ketika Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi satu sumber referensi nilai-nilai yang harusnya dipraktekkan, termasuk di dalam mewujudkan satu
kepemimpinan yang bukan saja bicara soal rejim tetapi juga sistem. Di mana kalau kita bicara masalah sistem, maka kita mengenal sebuah nomenklatur sistem hukum ketatanegaraan atau sistem politik yang capable, yang teruji, yang bisa diuji secara empiris dan bisa diuji secara historis, yakni khilafah, di mana khilafah nomenklatur yang tidak terpisah di dalamnya sebagai sebuah sistem hukum ketatanegaraan adalah seorang khalifah. Khalifah dan khilafah ini satu nomenklatur yang tidak terpisah, satu fakta mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan yang harusnya menjadi satu bahan perenungan dan bahan kajian. Seberapa jauh ini menjadi sebuah tata nilai yang akan bisa menjadi sumber referensi untuk menata ulang negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya kira begitu. Baik, Bung Slamet. Jazakallah atas kesempatannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bung Slamet serta keluarga diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah. Amin, amin, amin. Juga mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan dan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen positif. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.